Halo, selamat malam Kak Rahbar. Ya, Kak. Udah dari tadi kamu? Iya, Kak. Maaf ya, soalnya saya tadi baru selesai sholat maghrib. Soalnya di sini baru selesai ajan. Oh. Kalau di sini baru bunyi sholat isyanya, Kak. Wah, jadi nggak cek 1 jam nggak ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut lagi Mas Rahbar, yaitu mengenai kisi-kisi wawancara di Taruna Nusantara. Oke, nah, saya mau memberikan sedikit gambaran. Biar kamu mempersiapkan dan kamu harus mempunyai sifat dan bentuk karakteristik ini. Oke ya. Nah, kita akan membahas karakter seperti kemarin waktu itu kemarin juga sempat membahas karakter ya. Nah, karakter ini kan dia berbeda-beda ya. Karakter ini adalah hal unik setiap individu. Setiap individu ya. Nah, contoh aspek-aspek karakter ada apa aja? Ada sifat, kepribadian, nilai-nilai, dan motivasi ya. Saya tanya dulu deh, sifat kamu kayak seperti apa, Mas? Kamu mempunyai sifat yang seperti apa? Sifat saya itu tidak mudah menyerah, Oke. lapang dada, dan ya, dan apa ya, penyabar. Oh, penyabar. Ya, Kak. Boleh sifatmu ya. Berarti apa? Kamu cukup baik tidak? Cukup baik tidak? Cukup jujur tidak? Nah, ini paling penting ya. Oke, terus kamu pantang menyerah itu bagus. Pantang menyerah. Oke, terus kalau kepribadian, nah kepribadianmu, kamu tuh menurut kamu introvert atau ekstrovert? Gimana ya? Mau dibilang introvert, tapi nggak juga. Ekstrovert, nggak juga. Tapi kamu contoh, coba kalau misal saya tanya, ketika kamu sedang jalan sama teman kamu, ya, terus tiba-tiba teman kamu ketemu temennya, terus mereka asik ngobrol. Nah, terus tindakan kamu, posisi kamu di situ, kamu akan melakukan apa? Diam aja sih, Kak. Diam aja kok. Nggak bicara, ya. Oke, ya berarti sedikit introvert, ya. Berarti jejaring kerjamu harus ditingkatkan lagi. Nah, besok ketika kamu eh, berada di sana, ya kamu harus cepat berbaur, ya. Ketika ada teman yang tidak kamu kenal, ya, cuma kan masih satu letting, ya nimbrung aja nggak apa-apa. Itu namanya sifat sikap jejaring kerja, Mas. Dan itu sangat dibutuhkan ketika kamu dewasa nanti. Oke ya. Nah, Kak, lalu nilai-nilai di dalam dirimu yang dianut oleh dirimu apa? Ya, contohlah nilai-nilai mungkin. Ya. Oh, oke, kamu kepribadian berarti ya cukup introvert. Oke, nilai-nilai yang dianut oleh kamu apa? Misalnya saya orang yang selalu memprioritaskan kejujuran. Ya, nilai-nilai dalam hidup. Nah, dalam hidup saya adalah kejujuran di atas segalanya. Ah, boleh. Kejujuran. Oke, berarti sifat kamu baik, jujur, pantang menyerah, ya. Pribadian saya introvert.
Nilai-nilai dalam hidup saya selalu mengutamakan kejujuran, ya. Terus kalau dibilang motivasi, nah, motivasi saya adalah apa? Saya ingin sukses dan berhasil, sukses, berhasil di Tarnus. Nah, ya. Jadi karaktermu, sifatmu, kayak kamu mempunyai sifat yang baik, jujur, pantang menyerah. Saya kepribadian saya mungkin bisa dibilang introvert. Nilai-nilai dalam hidup saya selalu mengutamakan kejujuran. Motivasi saya ingin sukses, berhasil di Taruna Nusantara. Oke, Mas? Oke, Ya, gambarannya ini ya. Oke, lalu seorang siswa Taruna Nusantara. Nah, justru kamu ketika mau wawancara, kamu udah harus punya sikap ini. Sikap karakter utama sebagai seorang Taruna Nusantara. Oke, ini saya hapus ya. Nanti bisa kamu dengarkan di videonya. Jadi asal kamu tahu karakter utama. Karakter utama. Tarnus. Atau siswa Tarnus. Nah, karakter utamanya sebagai siswa Taruna Nusantara adalah kamu harus mempunyai sifat integritas. Ya, sifat integritas. Di mana integritas itu meliputi adanya disiplin, tanggung jawab, ya, berani, peduli, dan lain hal. Oke. Lalu yang kedua, kamu harus mempunyai sifat kepemimpinan. So, kenapa kita harus punya sifat kepemimpinan di sana? Ya, karena dengan melalui kemampuan kepemimpinan, kamu mampu memimpin dan menginspirasi orang lain. Memimpin dan inspirasi. Contoh, Mas, kamu tanpa perlu banyak bicara ketika kamu IB, izin berlibur, ya, pulang kampung ke rumah kamu, atau kamu sedang pesiar ke daerah mana, karena orang tua kamu kebetulan berada di Jawa, misal, kamu akan menjadi pusat perhatian, ya. Yang dimana ini berarti kan mempunyai salah satu sosok pemimpinan, yang dimana kamu mampu iya. memimpin dan menginspirasi orang lain. Contoh, ketika kamu kan besok kalau pas tiap libur atau ingin IB, kamu kan pakai seragam tuh, seragam lengkap Etarnus. Nah, orang-orang pasti tahu lah, wah, anak Taruna Nusantara nih, pasti orangnya pinter nih, orangnya ini bla bla bla, intelektual nih. Nah, secara nggak langsung ada juga sebagian orang tua yang dimana ada anaknya ngelihat kamu dulu kayak emasnya masuk Taruna Nusantara. Mudah-mudahan kamu besok juga masuk Tarunus ya. Nah, cara nggak langsung kan gitu, Mas. Ya nggak? Tanpa kamu berbicara, kamu mengenakan seragamnya aja, kamu sudah menginspirasi orang lain. Oke? Oke, Kak. Ya. Nah, tuh privilege yang kamu dapat besok ketika kamu lolos terpilih sebagai siswa Taruna Nusantara. Oke. Lalu yang lainnya apa? Kamu harus mempunyai aspek apa? Ya, kesabaran. Ya. Kenapa kok sabar? Karena di sana pasti banyak sekali tantangan yang belum pernah kamu hadapi. Entah menghadapi senior, ya, entah menghadapi eh, tugas-tugas yang jauh lebih berat mungkin dari sebelumnya waktu kamu SMP, ya.
Yang dimana kan kamu juga berarti apa? Harus mempunyai sifat sabar atau mempunyai kesabaran yang baik supaya kamu tidak mudah menyerah dan berani menghadapi semua tantangan, ya. Lalu yang Iya, Kak. kedua, komunikasi. Nah, sekali lagi seperti yang saya bilang kemarin, komunikasi kita harus baik. Ya, seorang taruna atau seorang siswa Taruna Nusantara harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena supaya bisa berinteraksi dengan masyarakat dan efektif dalam menyampaikan informasi. Contoh, biasanya ya Mas, ketika kamu lolos terpilih, kamu IB pulang kampung, pasti nanti ada pihak sekolah yang menghubungi kamu atau menghubungi orang tua kamu untuk meminta kamu datang ke sekolah SMP kamu dulu, alma mater SMP kamu dulu. Pasti tuh, setiap ada siswa yang berprestasi pasti akan diminta datang ke sekolah. Sebagai apa? Biasanya dimintakan tolong untuk menyampaikan semangat, memberikan motivasi kepada adik-adik tingkat kamu di sekolah SMP kamu terdahulu. Pasti itu Mas, kamu bakal diundang. Ya, nah yang dimana kamu berarti butuh kemampuan komunikasi yang baik supaya apa yang kamu sampaikan bisa diterima dengan baik juga oleh para adik-adik kelas kamu. Oke ya. Lalu apa lagi? Iya, Kak. Kerjasama. Nah, kerjasama berarti kamu harus memiliki kemampuan kerjasama tim. Karena kan ada yang namanya tugas bukan hanya tugas individu, ada juga tugas kelompok. Ya, kamu mampu bekerja sama dengan orang lain dan mencapai tujuan bersama. Jangan kamu egois. Jangan sampai kamu ketika mendapatkan tugas kelompok, kamu pengen menjadi yang apa di menonjol. Kamu pengen menonjolkan diri. Ya boleh-boleh aja, cuma jangan terlalu over lah. Ya, nanti terlihat sama guru. Ya, sebagian guru pasti bisa menilai. Ya. Terus juga yang terakhir adalah, nah ini yang paling penting, kesiapan fisik dan mental. Ya, sebagai siswa Taruna Nusantara, kamu udah pasti sangat butuh kemampuan ini, kesiapan fisik dan mental. Karena kamu supaya bisa menghadapi tantangan dan siap untuk menjadi siswa teladan atau contoh seorang siswa di keluarga, di sekolah kamu terdahulu, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oke ya, Ya, Kak. kamu harus punya ini nih, kamu harus tanamkan ini, ya. Integritas yang dimana integritas itu udah ada nilai mandiri. Nah, kamu pun harus mandiri. Ya, apalagi yang saya bilang, besok kamu apa-apa melakukan suatu hal sendiri, menyelesaikan sendiri, menghadapinya sendiri. Kamu harus siapkan itu dengan baik dari sekarang. Oke, nah mungkin saya akan memberikan contoh lah sedikit wawancara eh, saya ya. Misal, kalau saya jadi diri kamu, pastikan kita disuruh perkenalkan diri ya. Seperti yang kemarin, belajar kemarin, kita ulangin lagi. Perkenalkan diri kamu, Dek. Gitu. Siap, izin menjawab. Nama saya Rahbar, siswa SMP, kelas sekian. Saya dikenal sebagai pribadi yang disiplin, suka belajar, dan bertanggung jawab. Saya tertarik pada kegiatan akademik dan organisasi sekolah, dan saya ingin berkembang di lingkungan yang menanamkan disiplin dan kepemimpinan. Nah, itu boleh tuh, ya. Terus misal ditanya lagi, kenapa ingin masuk SMA Taruna Nusantara? Siap, izin menjawab, karena SMA Taruna Nusantara memiliki pendidikan yang menekankan disiplin, karakter, dan prestasi akademik. Saya ingin dibentuk menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Hmm, ya. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang SMA Taruna Nusantara? Ya, tinggal jawab lagi. Siap, izin menjawab. SMA Taruna Nusantara adalah sekolah berasrama unggulan
yang mengutamakan kedisiplinan, pembinaan karakter, dan prestasi. Sekolah ini juga membentuk siswa agar berjiwa kepemimpinan dan cinta tanah air. Nah, terus, misal ada pertanyaan lagi, siap tinggal di asrama jauh dari orang tua? Siap, izin menjawab. Siap, saya memahami bahwa tinggal di asrama melatih kemandirian dan tanggung jawab saya. Walaupun awalnya berat, saya yakin bisa beradaptasi dan menjadikannya sebagai proses pendewasaan diri. Terus misal ada pertanyaan lagi nih Mas, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Ya bolehlah kamu jawab, misal contoh gini ya, kelebihan saya adalah disiplin dan mau belajar. Kekurangannya saya terkadang terlalu memikirkan hasil, tapi saya sedang belajar untuk lebih fokus pada proses dan memperbaiki diri. Nah, jangan kamu bilang malas, Mas. Kalau malas, nah itu udah karakter susah, ya. Lalu selanjutnya, apa arti disiplin menurut kamu, Mas? Apa arti disiplin menurut kamu, Dek? Siap, izin menjawab. Disiplin adalah kemampuan mengatur diri sendiri untuk menaati aturan dan tanggung jawab, walaupun dalam kondisi sulit. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi kan, sebelum saya contohkan ini, ya, yang dimana kamu di sana akan menghadapi sebuah persoalan sendiri dan kamu selesaikan sendiri, karena orang tuamu jauh dan bahkan kamu nggak sebebas memegang alat komunikasi. Ada waktu-waktu tertentu, Mas. Oke ya. Lalu misal ditanyakan lagi, jika teman melanggar aturan, apa yang akan kamu lakukan? Siap, izin menjawab. Saya akan mengingatkannya dengan baik. Jika masih mengulangi, saya siap melaporkan sesuai aturan, karena itu demi kebaikan bersama. Lalu ditanya lagi misal, apakah kamu siap dengan jadwal padat dan aturan ketat? Siap, izin menjawab. Saya menganggap aturan dan jadwal padat sebagai sarana pembentukan karakter dan mental yang kuat untuk diri saya. Terus, misal ditanya lagi, pernah melanggar aturan sekolah? Misal kamu pernah, ya kamu jawab pernah. Kalau enggak, ya boleh kamu jawab enggak. Misal dijawabnya pernah melakukan kesalahan kecil. Dan dari situ saya belajar untuk lebih bertanggung jawab dan tidak mengulanginya lagi. Atau boleh juga kamu bilang siap, tidak pernah. Nah, berarti kan kalau kamu menjawab siap tidak pernah, berarti kan kamu benar-benar adalah seorang anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Oke, lalu, nah, terkadang ada pertanyaan ini, Mas. Kalau kamu tidak lulus seleksi, apa yang akan kamu lakukan? Siap, izin menjawab. Saya akan menerima hasil dengan lapang dada, memperbaiki diri, dan tetap berusaha meraih cita-cita melalui jalur lain. Boleh, kayak gitu. Terus biasanya suka ditanya, apa cita-cita kamu, Mas? Ya, boleh juga dijawab. Saya ingin menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain dan berkontribusi untuk bangsa melalui bidang yang saya tekuni. Contoh, kamu kan senang apa? Fisika dan matematika. Boleh, ya. Terus misal ditanya lagi nih, Mas, siap ditegur atau dihukum jika melanggar? Siap, saya menganggap teguran dan hukuman sebagai bentuk pembelajaran agar saya menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu ditanya lagi, seperti yang kemarin, siapa tokoh yang kamu kagumi? Nah, siap, izin menjawab. Yang pertama adalah ayah saya, yang kedua adalah B.J. Habibie kan ya, kemarin. Iya, Oke, Kak. lalu misal ada pertanyaan lagi, apa motivasi terbesar kamu? Siap, izin menjawab. Motivasi terbesar saya adalah membanggakan orang tua dan menjadi pribadi yang berkarakter, disiplin, dan bermanfaat. Nice. Gitu, Mas. Ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh pihak penguji, Mas. Menurutmu gimana jawaban saya? Wow, Kak. Ya, Wow, belajar. Bang. Oke, nanti kan rekamannya, ya nanti saya minta Kak Admin untuk pembelajaran hari ini untuk segera dikirim rekamannya biar kamu belajar, mengingat kamu tesnya tanggal 29 kurang dari 5 hari. Coba saya WA adminnya ya, sebentar.
Oke, udah saya WA, Mas. Ya, ya syukur-syukur nanti malam bisa dikirimkan. Atau mungkin besok pagi. Biar kamu belajar. Biar kamu bisa meniru jawaban saya. Oke, Siap, kita ulang lagi ya. siap, Pak. Oke, siap ya. Kita ulang lagi. Kamu catat pertanyaan yang saya berikan. Lalu kamu siapkan jawaban versi dirimu. Nanti ketika siap, kita on cam. Oke? Oke, Kak. Are you ready? Yes. Oke, coba ya. Yang pertama, kayak tadi. Memperkenalkan diri ya. Yang pertama memperkenalkan diri. Lalu yang kedua, ya dicatat ya. Udah. Ya, Kak. Lalu Memperkenalkan yang diri. kedua, kenapa ingin masuk SMA Taruna Nusantara? Kenapa mau masuk TN? Oke. Hmm. Lalu yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang TN? Yang aku ketahui. Hmm. Terus yang keempat, siap tinggal di asrama jauh dari orang tua. Iya, iya, iya. Oke. Terus yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Iya, oke. Lalu yang selanjutnya, apa arti disiplin menurut kamu? Oke. Lalu, jika teman melanggar aturan, apa yang kamu lakukan? Oke. Oke. Lalu, siap dengan jadwal padat dan aturan ketat. Oke, lanjut. Pernah melanggar aturan sekolah. Oke. Oke. Terus, kalau tidak lulus seleksi, apa yang akan kamu lakukan? Oke. Oke. Terus, apa cita-cita kamu? Kita, kita, aku. Oke. Terus, siap ditegur atau dihukum jika melanggar? Siap ditegur, dihukum jika Lalu, melanggar. siapa tokoh yang kamu kagumi? Oke. Lalu, apa motivasi terbesar kamu? Oke, Oke. ada berapa pertanyaan tuh, Mas? Ntar. Nah, aku ulangi deh. Siapa tahu ada yang saya lupa tulis. Perkenalan. Oke, Kenapa masuk kenalan. TN? Heeh. Pengetahuan tentang TN. Siap tinggal. Oke. Enggak. Arti disiplin. Heeh. Respon Heeh. terhadap teman. Heeh. Siap jadwal padat dan aturan ketat. Heeh. Pernah melanggar aturan sekolah. Hmm. Respon jika tidak lulus. Hmm. Cita-cita aku. Heeh. Siap ditegur atau dihukum jika melanggar. Oke. Siapa tokoh yang aku kagumi, motivasi terbesarku. Oke. Iya. Terus tadi kayaknya ada yang ini deh. Kamu udah nyatet ini belum sih? Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Oh Udah? ya, lupa. Oke. Nah, sebelum kamu siapkan jawabannya, kamu tulis dulu nanti. Pokoknya jawabannya yang terbaik ya. Jawabannya singkat aja. Yang penting jelas. Coba menyampaikan konotasi bahasa yang tegas, bahasa yang jelas. Oke ya. Nah, terus Mas, biasanya juga itu kan nanti ada pembahasan mengenai Pancasila ya. Mungkin terkadang kamu disuruh membaca Pancasila. Dek, apakah kamu tahu Pancasila? Ya, tahu. Coba bisa nggak kamu sebutkan Pancasila?
Dari sila pertama sampai sila terakhir. Kamu tahu kan? Hafal kan? Tahu Kak? Hafal ya. Terus kadang-kadang juga, Dek, kamu tahu UD lima, siap tahu. Hafal, siap hafal. Ya udah, coba bacakan UD lima dari alinea satu sampai alinea terakhir. Nah, UD lima kamu hafal nggak? Pembukaannya aja sih Kak. Nah, pembukaan. Paling alinea satu kan kamu hafalnya. Iya Kak. Nah, coba nanti malam kamu hafalkan. Ya, nanti malam kamu Alinea satu. hafalkan alinea satu 2 3 4. Kenapa kok Oh, harus hafal alinea apa UD lima dah? Karena ingat, TN itu adalah sekolah berbasis semi militer yang di mana rata-rata pengurus sekolah dari TNI Angkatan Darat, ya, Satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia nih, yang dimana pasti akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD lima gitu. Kenapa? Karena kan Pancasila itu kan sebagai identitas kita, identitas bangsa atau ideologi kita, ya, atau menjadi nilai luhur bagi diri kita sebagai nilai budi baik pada kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang dimana ketuhanan yang Maha Esa berarti kita eh, boleh memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan sedikit pun, dan juga kita harus mempunyai sikap atau mempunyai sifat saling toleransi, ya, dalam ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kalau yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab, berarti kamu harus mempunyai sikap, bersikap adil, tidak mendiskriminasi, atau mungkin bahasanya sekarang tidak membullying teman kamu yang lemah. Apalagi mengingat setiap hari ada laporan kasus perundungan, bullying. Coba saya tanya sama diri kamu, Mas. Kamu pernah dibullying nggak? Atau di sekolah kamu ada perlakuan tindakan perundungan? siap Kak. Pernah. Kamu pernah dibullying? Pernah Kak. Waktu itu Kak, diejek sipit. diajak sipit. Iya Kak. Kapan? SMP ini apa SD? Waktu SMP kelas 7. SMP. Oh, masih kelas 1 SMP. Terus respon Iya. kamu gimana ketika adanya perkataan seperti itu? Saya diami saja. Kamu diamin aja kan? Nah, itu namanya kamu sudah mempunyai sikap dewasa dalam mengontrol emosi. Nggak semua orang mampu mempunyai sifat dewasa dalam mengontrol emosinya. Bisa aja kamu melakukan pemberontakan, bisa aja kamu melakukan perlawanan dengan cara berkelahi kalau anak cowok. Tetapi kan kamu enggan menggunakan hal itu, ya kan? Iya Kak. Iya, Mas. Ya. Nah, lalu apalagi nih? Saya kasih sedikit gambaran ya, biar kamu tuh paham mengenai aspek-aspek Pancasila. Terus kalau Persatuan Indonesia apa? Nah, Persatuan Indonesia berarti kamu harus menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia, yaitu dengan cara apa? Saling mempererat ya hubungan pertemanan, peduli dengan lingkungan. Contoh kalau ada gotong royong, ya. Contoh kalau ada teman yang membutuhkan ketika sakit. Nah, itu boleh. Ya, salah satunya seperti itu. Lalu yang keempat apa? Yang keempat apa, Mas? Sila keempat isinya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kak. Oke, menurut kamu nih, Mas, kamu harus ngapain dengan kalimat itu? Dengan apa Kak? Menurut kamu nih, dengan sila keempat,
contoh penerapannya dalam kehidupan kamu. Jika ingin mengambil suatu keputusan tapi tidak menemui jalan, tapi bingung ingin ambil yang mana, kita bermusyawarah, Kak. Nah, betul ya. Atau menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, bukan bertengkar. Ya nggak? Iya, Kak. Ya. Lalu juga menghormati pendapat orang lain saat disukai atau tidak disukai ketika rapat. Ya, mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Apalagi kamu belakangan ini lagi jadi apa? Sekretaris apa, Mas? Angkatan, Kak. Nah, capek kan? Ya. Ya, Pasti biarpun ada rapat. sebenarnya belum terlalu kerja banyak, tapi entah kenapa udah mulai ngerasa banget capeknya. Dan juga kan kamu pasti sering ikut itu dong, apa rapat, ya kan? Musyawarah, mau bikin acara apa nih, alurnya seperti apa kan? Pasti seperti itu ya, Mas ya. Ya, Kak. Nah, terus kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Mas. Keadilan sosial itu apa ya? Mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, atau enggak menghormati hak semua orang untuk hidup layak. Ya, boleh. Nah, itu kamu bisa, ya kan? Nah, oke. Nanti setelah kamu jawab pertanyaan tadi, yang 13 ya, kurang lebih 13 atau berapa, coba kamu jawab. Nah, setelah itu lebih baik saya mencoba kamu untuk menghafal UD 45 nanti setelah sesi wawancara ini. Siap kan kamu menghafal UD 45 malam ini, Mas? Hmm. Ya, pembukaannya udah lumayan hafal, jadi ya siap. Tiga alinea Ya, lagi. siap ya. Tinggal dicicil ya. Kenapa kok saya bilang? Karena ini udah tanggal 24, udah 5 hari lagi. Nah, takutnya kalau saya perintahkan UD 45 nggak dijalankan nanti. Biasanya teman-teman seperti itu. Ya, makanya lebih baik saya tantang kamu menghafalnya pada malam hari ini. Nanti saya berikan waktu beberapa menit. Oke, nah sekarang kok kamu fokus coba bikin jawaban soal-soal tadi apa soal wawancara tadi. Nah, nanti kalau udah siap, kita on cam, saya mau lihat kamu berbicara. Oke, Mas? Siap, Kak. Oke, coba tuliskan dulu. Kamu siapkan dulu. Nanti kalau udah siap, bilang, Mas, saya siap wawancara. Bilang gitu ya. Siap, Kak.
Oke, Kak. Oke, udah. Oke, dah. Coba kamu live cam, Mas. Oke, bentar. Nah, Mas, belum bisa live cam. Oke, Kak. Udah bisa. Oke, kita coba, Mas. Udah siap kamu? Siap, Kak. Oke, sebentar, Mas. Baik. Oke, Mas Rahbar. Izin coba kamu memperkenalkan diri kamu. Siap. Izin menjawab. Nama saya Muhammad Rahbar Faras. Nomor chassis 2621418. Asal sekolah UPTD SMP Negeri Satu Baru. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ayah saya bernama Herman Jaya dan ibu saya bernama Musriana. Ayah saya bekerja sebagai wira swasta bidang politik, sementara ibu saya bekerja sebagai wira swasta bidang kimia. Saya tinggal di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Saya lahir di Bogor tanggal 18 April 2011. Dan saya juga mempunyai hobi membaca dan menulis. Karena dengan membaca dan menulis, saya bisa menuangkan segala isi hati dan pikiran saya serta melepaskan stres dari kegiatan-kegiatan yang saya jalani. Oke, bagus. Lanjut. Kenapa ingin masuk SMA Taruna Nusantara? Siap, izin menjawab. SMA Taruna Nusantara adalah SMA yang memfokuskan pada bidang akademik dan semi militer. Di sana jugalah kita ditempa untuk menjadi pribadi yang mandiri, berani, dan bertanggung jawab, serta disiplin. Oleh karena itu, saya memilih SMA Taruna Nusantara agar saya bisa meningkatkan kedisiplinan serta mengasah potensi akademik dalam diri saya. Mantap. Terus, apa yang kamu ketahui tentang SMA TN? Siap, izin menjawab. SMA Taruna Nusantara adalah SMA yang mempunyai 3 kampus, ada di Magelang, Cimahi, dan Malang. Di SMA Taruna Nusantara ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memfokuskan kepada kedisiplinan, tanggung jawab, berani, dan akademik. Oleh karena itu, sekolah ini juga dikenal sebagai sekolah unggulan di mana alumni-alumninya lulus ke PTN-PTN di Indonesia atau paling tidak ke Akmil atau universitas di luar negeri. Wah, mantap kamu, Mas. Ya, nah gitu loh, nggak kayak kemarin jawabanmu tuh, lila lilu, ya. Nah, ini kamu mantap ini, adaptasimu cepat ini. Oke, lagi. Siap tinggal di asrama jauh dari orang tua? Siap, izin menjawab, saya siap tinggal di asrama. Oke, siap ya. Nah, terus apa kelebihan dan kekurangan kamu? Siap, izin menjawab. Kelebihan saya adalah saya mempunyai mental yang tidak mudah goyah, mempunyai jiwa pantang menyerah,
dan bertanggung jawab yang tinggi. Kelemahan saya adalah saya terkadang melupakan sesuatu hal yang harus saya kerjakan. Oleh karena itu, saya akan berusaha meningkatkan memori saya. Oke, memori saya yaitu dengan cara membuat catatan dan lain sebagainya, gitu ya. Ya, Nah, mantap ini. Nah, tadi kalau misalnya ditanya nih, siap tinggal di asrama jauh dari orang tua, siap. Gitu. Saya memahami bahwa tinggal di asrama melatih kemandirian dan tanggung jawab. Walaupun awalnya berat, saya yakin bisa beradaptasi dan menjadikannya sebagai proses pendewasaan diri. Itu boleh. Kalau dijawab ditambahkan seperti itu. Ya, oke. Lalu, ya, Pak. apa arti disiplin menurut kamu? Siap, izin menjawab. Arti disiplin menurut saya adalah tidak terlambat, memahami waktu, dan juga tepat menempati apa yang seharusnya dia lakukan, serta mengetahui apa saja tugas yang harus dia lakukan. Oke, ya, apa arti disiplin? Itu adalah disiplin adalah kemampuan mengatur diri sendiri untuk menaati aturan dan tanggung jawab walaupun dalam kondisi sulit. Ya, boleh kamu modifikasi deh tuh pernyataan saya. Ya, oke. Lalu yang selanjutnya nih, jika teman melanggar aturan, apa yang kamu lakukan? Siap, izin menjawab. Jika teman saya melanggar aturan, maka saya akan menegur dan mengingatkannya dengan sopan. Dan jika tetap masih diulangi, saya akan melaporkannya ke guru ataupun pembimbing yang saya percayai. Oke, ya. Karena kan itu demi kebaikan bersama ya, Mas. Siapa? Enggak. Oke, lanjut lagi. Apakah kamu siap dengan jadwal padat dan aturan yang ketat? Siap, izin menjawab. Saya siap dengan jadwal yang padat dan aturan yang ketat karena saya mengetahui aturan yang ketat dan jadwal yang padat itu adalah untuk membentuk mental seorang tentara. Wah, siap bos. Wah, mantap ini. Emang kamu cita-citamu jadi tentara juga emang? Enggak, Kak. Ada nggak sih kamu niat jadi Jiwanya aja tentara? yang Enggak. tentara, jiwanya aja yang tentara. Oh, Tapi tapi kamu pikiran apa namanya, ilmuwan. untuk menjadi tentara. Wah, jadi seolah-olah tuh pasti nanti ditanya apa kamu mau menjadi tentara. Nah, pasti nanti tanya ini kayak gitu tuh. Bilang aja siap, ngono aja udah ya. Terus lagi. Oke, pernah melanggar aturan sekolah? Ya, Kak. Izin menjawab, saya pernah melakukan kesalahan kecil di sekolah dan saya menyadari jika saya berbuat salah, maka dari itu saya berkomitmen untuk lebih berhati-hati lagi dan akan terus mengevaluasi diri serta menaati aturan yang ada di sekolah. Oke, supaya tidak mengulanginya lagi ya. Ya, Kak. Terus kalau tidak lulus seleksi, apa yang akan kamu lakukan? Siap, Kak, izin menjawab. Jika saya tidak lulus seleksi, maka saya akan menerima hasil dengan lapang dada dan saya akan melanjutkan cita-cita saya dengan jalur yang lain. Dengan jalur yang lain. Ya. Atau enggak boleh kamu jawab gini, Mas. Kalau kamu tidak lulus, Dek, gimana? Yap, sejauh ini saya tetap yakin dan beroptimis bahwa saya akan lulus dan diterima di Sekolah Taruna Nusantara tahun 2026 ini. Itu boleh, Mas. Ya, Ya, Kak. kenapa? Karena pertanyaan ini itu juga bisa sebagai jebakan. Apakah kamu yakin 100% bahwa kamu itu akan lulus? Nah, kayak gitu loh. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Tidak ada, Kak. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut lagi ya. Apa cita-cita kamu? Siap, izin menjawab, Kak. Cita-cita saya adalah menjadi ilmuwan yang membanggakan nama Nusantara dan Indonesia. Oke, mudah-mudahan jadi peraih Nobel ya.
Siap, Kak. Oke, terus siap ditegur atau dihukum jika melanggar? Siap izin menjawab, Kak. Saya siap untuk ditegur atau diberikan hukuman jika saya melanggar peraturan. Karena saya mengetahui melanggar peraturan atau tidak mematuhi aturan adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh individu itu. Karena aturan adalah hal yang membuat kita tumbuh lebih baik. Oke, siapa tokoh yang kamu kagumi? Siap, Kak? Izin menjawab. Yang pertama tentu saja adalah ayah saya sendiri, karena ayah saya mengajarkan saya apa arti dari bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah Baharudin Yusuf Habibie, di mana beliau adalah penemu dari teori crack dan dijuluki juga sebagai Mister Crack yang mengharumkan nama bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di mata negara Jerman dan bahkan seluruh dunia, Kak. Oke, lalu yang terakhir, apa motivasi terbesar kamu? Siap, Kak? Izin menjawab. Motivasi terbesar saya adalah menjadi pemuda atau bibit-bibit bangsa yang menjadi pelopor pelopor kemajuan Pelopor. bangsa, pelopor Oke, kemajuan bangsa serta menginspirasi anak-anak yang lain untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. oke. Nah, itu kamu bisa itu ya. Nah, gitu loh. Oke, tinggal dilatih aja cara kamu. Tadi kan sedikit masih ada berlibat-libat bertele-tele. Coba kamu ringkas lagi jawabannya. Lebih singkat tapi lebih berisi gitu loh. Nggak kemana-mana gitu loh. Ya. Apa motivasi kamu? Yap, saya ingin menjadi salah satu generasi muda yang membanggakan bukan hanya untuk keluarga saya, tetapi juga negara saya. Ya, iya nggak? Ya, Kak. Nah, gitu loh. Boy, eh, kita lanjut lagi, saya tantang kamu. Kita hafalkan UUD lima. Ingat waktunya udah sebentar lagi. Ya, jadi saya lebih baik menyuruh kamu menghafalnya di saat ini. Kira-kira butuh berapa lama? Kamu ada nggak teks UUD lima? Boleh kamu browsing dulu, kamu lihat. Kalau udah, coba dilihat. Oke, Kak. Udah. Oke, panjang kan? Lumayan. Lumayan. Oke. Kamu yakin kamu pintar? Siap, Kak? Yakin kan? Kamu pintar? Siap. Saya yakin sepenuhnya saya pintar. Nah, berarti kamu bisa menghafal ini dengan mudah. Butuh waktu berapa menit? Coba. Siap, Kak. Waktu minimal mungkin hanya 30 menit, maksimal 1 jam. 15 menit lah, coba. Ayo, jam 19.30, 19.45, saya tanyain. Kita on cam lagi. Kalau nggak gini, kamu nggak ada tantangannya. Kalau kayak gini, kamu manusia itu kalau ditantang biasanya kreativitasnya makin baik. Oke? Coba, kita mulai dari sekarang, Mas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia,
dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah, maaf, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Indonesia. Eh, ya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak hafal. Udah hafal belum? Oke, Kak. Siap. Hah? Oke, Kak. Udah hafal? Siap, Kak. Dengan sepenuh Serius? hati, dengan sepenuh hati, ya, apapun hasilnya, ya, intinya itulah. Bentar, baca ulang sebentar dulu. Coba baca dulu. Baca, Kak. Oke, udah? Oke, bismillah. Oke, boleh. Jangan lihat layar HP lo. Jujur lo ya, harus jujur. Siap, Kak. Oke. Oke, kita coba. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, bukan, aduh. Lama-lama udah susah lah. Nyolek Oke, kamu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah suatu kemerdekaan kebangsaan negara Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk. Ah, Hmm. udah mulai lupa ini. Apa lah ini? Kemana ya? Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nice ya. Terus kalau nih Mas, cara anak-anak Gen Z dalam membentuk nasionalisme dalam diri kalian, itu kamu melakukan apa? Kakak apa? Upaya membentuk nasionalisme dirimu, ya. Contoh dong, kamu melakukan upaya apa dalam eh, membentuk nasionalisme dalam dirimu, Mas? Kakak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga demi bangsa Indonesia dengan cara belajar. Dengan cara belajar boleh, atau enggak nasionalisme itu bisa diwujudkan yaitu mengikuti upacara dengan hikmat. Ya, itu nasionalisme tuh. Menyanyikan lagu Indonesia dengan benar, membaca, mengikuti bacaan Pancasila beserta UUD 1945. Ya, itu bentuk nasionalisme yang bisa kamu lakukan sebagai seorang pelajar, anak sekolah. Ya, tinggal jawab gitu aja, Mas. Ya, nasionalisme di tubuh Gen Z atau di tubuh saya yaitu seperti mengikuti upacara di hari Senin dengan hikmat, menyanyikan lagu Indonesia dengan baik, dan mendengar serta mengikuti setiap isi Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Itu. Ya. Nah, nanti juga kamu juga harus bisa memberikan kata penutup ketika selesai wawancara. Mungkin bisa dengan kalimat, terima kasih kepada panitia, terima kasih atas waktu yang diluangkan selama mewawancarai saya. Semoga hal-hal yang disampaikan menjadi poin-poin yang saya kembangkan ke depannya dan sehat-sehat selalu. Salam Nusantara. Nah, boleh kayak gitu Mas ditutupnya. Oke, jadi biasanya Oke. seperti itu Mas. Nanti, oke, Mas Rahbar, kalau gitu kita tutup ya sesi wawancara ini. Silakan, kamu tutup sesi wawancara ini. Nah, kamu langsung jawab. Yap, terima kasih kepada panitia.
Terima kasih atas waktu yang diluangkan selama mewawancarai saya. Semoga hal-hal yang disampaikan menjadi poin-poin yang saya kembangkan ke depannya. Dan sehat-sehat selalu. Salam Nusantara. Nah, itu. Coba lagi penutupnya gimana? Ya, Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga wawancara ini menjadi bagian yang paling penting dalam diri saya untuk sebagai cara untuk bisa lulus ke SMA Taruna Nusantara. Terus, dan Yaitu saja. sehat-sehat selalu. Salam Dan sehat selalu, Nusantara. salam Nusantara. Ah, oke. Siap, Kak. Coba lagi, tutup lagi. Siap, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga kegiatan ini bisa menjadi bagian yang paling penting dalam diri saya dan juga semoga kegiatan ini bernilai positif dan bermanfaat bagi saya dan kita semua tentunya. Sehat-sehat selalu. Salam Nusantara. Bagi saya dan kita-kita semua tentunya. Kan yang diwawancarin cuma kamu. Ini aja, kayak tadi itu loh. Semoga hal-hal yang disampaikan menjadi poin-poin yang saya kembangkan ke depannya. Dan sehat-sehat selalu. Salam Nusantara. Gitu loh. Coba lagi, coba lagi. Baik, Siapin dulu. Coba. siap Kak. Terima kasih atas wawancara yang telah dilakukan kepada saya. Semoga poin-poin yang disampaikan tadi dapat dikembangkan oleh saya untuk bisa menjadi pribadi yang baik di SMA Taruna Nusantara. Sehat-sehat sehat selalu. Salam Nusantara. Nah, gitu loh. Oke ya. Ya, Jadi Kak. semua itu tinggal kamu matangkan aja. Ya, saya udah berikan contoh beberapa cara jawabnya seperti apa, bahasanya seperti apa, kata-katanya seperti apa. Tinggal kamu latih, kamu terapkan, supaya kamu semakin siap mental kamu ketika melakukan ujian di hari H. Supaya bisa menjawab sesuai dengan apa yang sudah kamu pikirkan, apa yang sudah kamu bayangkan. Oke. Nah, terkadang juga dimintakan kamu disuruh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Coba Mas, Siap, Kak. sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Siap, Kak. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Wage Rudolf Supratman. Oke, siapa perancang burung Garuda Pancasila? Siap, Kak. Kurang tahu. Sultan Hamid II. Ya, siapa eh, pembuat bendera merah putih? Siap, Kak. Pembuat bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, oke ya, coba kamu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Merdeka, merdeka. merdeka, Tanahku, tanahku, negeriku yang negeriku, ku kuci. cinta. Nah, Indonesia Raya, Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. merdeka, Hiduplah hidup, Indonesia hidupku, Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, merdeka. merdeka, tanahku, Tanahku, negeriku yang negeriku, ku kuci. cinta. Nah, Indonesia Indonesia, Raya, merdeka, merdeka, merdeka. merdeka, Hiduplah hidup, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya, gitu mas. Oke, Kak, coba kalau kamu memperkenalkan dirimu menggunakan bahasa Inggris, mas. Introduce waduh, yourself. saya kurang sih kalau bahasa Inggris, Kak. Pemilihan katanya itu loh, Kak. Kadang bikin pusing. Ya, nanti coba saya bantu. Intinya kamu coba mempersiapkan. Intinya ya coba kamu memperkenalkan namamu. My name is Rahbar. I live in mana kamu? Paruh. Nah, terus kamu sekolah di mana? Kayak kayak gitulah. Seperti itu. Ya, introduce myself-nya terkadang suka dimintakan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sih. Cuma memang lebih concern ke bahasa Indonesia, apalagi contoh dalam mempertanyakan hal-hal tadi ya. Yang dimana tadi ada 13 poin lah contohnya, membacakan Pancasila lah, UUD 1945 lah, dan lain-lain. Oke, apakah kamu sudah semakin siap dan pede menghadapi wawancara di tanggal 29? Siap, Kak. Saya sudah siap. Tetapi ada nggak yang kamu rasa kurang? Yang saya rasa kurang, Kak. Mungkin tinggal pemilihan katanya saja, Kak. Dan melatih supaya tidak belibet lagi. Hmm. Nah, iya itu dia. Kamu harus memilih kata yang tepat, membuat kalimat yang singkat dan jelas supaya tidak menyusahkan dirimu sendiri, ya. Nah, juga adalah yang paling penting apa yang saya sampaikan dan apa yang kita pelajari 2 malam hari ini, kamu resapi, kamu pahami dengan baik. Ya, kenapa? Karena kalau kamu paham konsepnya, sudah dipastikan juga kamu nggak akan namanya apa grogi lah. Mungkin grogi wajar, tetapi kalau orang yang paham, ingatanmu akan semakin kuat. Tetapi kalau kamu hanya sekedar mengingat, bukan kamu memahami, ketika kamu panik, saya pastikan kamu pasti akan sedikit ngeblank. Akhirnya penyampaian bahasa yang kamu sampaikan, yang sudah kamu siapkan, bisa jadi berantakan. Dan itu yang saya tidak mau. Dan juga itu yang tidak kamu inginkan. Makanya kamu pahami setiap penyampaian kata, penyampaian jenis soal pertanyaan yang saya sampaikan. Supaya benar-benar meresap
sampai dia susah untuk lupa ketika kamu dalam keadaan nervous atau grogi. Oke ya, Mas? Oke, Kak. Coba, kira-kira ada nggak yang kamu tanyakan? Ada nggak yang kamu mau diskusikan? Atau kamu menyimpankan tanda tanya? Coba tanya aja. Yang menyimpankan tanda tanya. Kak, nanti di sana dites-tes juga nggak kayak akademiknya apa aja. Misalnya IPA. IPA-nya ditanya begini, begini, begana beginilah. Rumus ini apa gitu. Wawancaranya? Nggak ada. Ditanya begitu kan? Nggak ada, nggak ada. Wawancaranya nggak ada menanyakan rumus dan lain hal, nggak ada, Mas. Aman. Yang ditanyain ya ini, yang tadi, beberapa kemungkinan dan juga pemahaman kamu mengenai Pancasila, mungkin bisa juga menyebutkan isi Pancasila dan juga menyebutkan isi UUD 1945. Gitu. Ya. Nah, jadi kamu pahamin itu UUD 45 dan Pancasila. Dan juga terkadang suka ditanyakan mengenai eh, apa itu komunis. Nah, ya saya ceritakan sedikit. PKI, yaitu adalah Partai Iya Kak, Komunis saya juga Indonesia. nonton PKI. Ya, lalu kalau komunis itu apa? Komunis adalah suatu ideologi Dia lagi. yang tidak mempercayai adanya Tidak ada Tuhan namanya atau pribadi. nilai ketuhanan. Ya, Plus, tentangku juga tidak sedangkan ada yang namanya pribadi. Semua milik bersama. ah, ya dan juga eh sedangkan di Indonesia ini adalah apa? Memahami nilai Jadi, Pancasila. Nah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sudah dipastikan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang beragama, yang dimana ada berapa agama Mas yang diakui di Indonesia? siap, Kak. Ada 6 agama, Kak. Ada 6 agama, apa aja? Siap, Kak. Islam, Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ada 6 agama, ya. Dan juga eh, apa sih yang kamu ketahui tentang sejarah PKI, Mas? Gitu misalnya. Siapa yang saya tahu, PKI terjadi 2 kali, yaitu di Madiun dan di Jakarta. Tahu di tanggal 18 September 1948 dan juga 30 September tahun 1965. Kurang lebih kayak gitu aja. Ya, kamu sedikit ya setidaknya kamu paham tadi bagian-bagian dari Pancasila, UUD 45 dan PKI. Kenapa? Karena ini adalah sejarah penting atau enggak hal yang sangat penting perlu kita ketahui sebagai hidup berbangsa dan bernegara. Ya, oke. Gimana? Ada yang kamu mau tanyakan nggak? Atau mau kamu diskusikan nggak? Siap, Kak. Tidak ada. Tidak ada. Ingat ya, berarti semua materi 2 hari ini tinggal kamu ulang-ulangi lagi secara mandiri. Oke, tinggal kamu ulangi lagi secara mandiri. Coba kamu eh, berbicara di depan cermin atau berbicara di depan kedua orang tua kamu, ya, supaya meningkatkan kepercayaan diri kamu. Nah, coba kemarin kamu udah latihannya kayak gimana? Depan cermin atau gimana? Saya bayangkan di depan saya itu ada
tim penguji, Kak. Tim penguji, ya. Boleh kamu berimajinasikan seperti itu, ya. Oke, intinya ketika kamu tiba-tiba nervous, kamu alihkan dengan motivasi kamu apa, tujuanmu apa. Oh iya, saya mau lulus eh, SMA Taruna Nusantara, lulus terpilih sebagai siswa SMA Taruna Nusantara. Nah, maka dari itu kamu kuatkan di situ supaya bisa mengalahkan rasa panik dan grogi kamu, Mas. Dan juga kamu membayangkan bahwa orang tua kamu menunggu kamu di sana, supaya kamu makin kuat motivasinya. Ya, coba. Kamu kan pasti pernah mengalami yang namanya nervous atau grogi. Terus cara kamu keluar dari kondisi itu gimana, Mas? Saya keluar dari kondisi nervous itu gimana ya, Kak? Ya, kalau nervousnya tidak terlalu tinggal tarik napas, sudah, Kak. Tapi kalau nervousnya berat banget, aduh, itu sampai harus ingat orang-orang yang percaya sama aku, Kak. Nah, ya kan? Jujur adalah harus ingat orang-orang yang percaya sama kamu, yaitu udah pasti ayah dan ibumu kan? Ya, Kak. Dengan Ya, guru-guruku supaya, juga. ya kan? Supaya menguatkan dan mengembalikan kepercayaan dirimu. Ya, Kak. Ya. Nah, oke, Mas Rahbar. Kalau Oke, sudah Kak. cukup dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita sudahi pertemuan pada malam hari ini. Kita lanjut lagi besok. Besok jam berapa ya, Mas? Ya? Jam apa ya? Coba saya lihat. Coba saya lihat kabar. Hari Minggu jam 5 Mas. Besok kita jam 5 sore. Oke? Iya, Kak. Oke. Ya, kita lanjutkan besok. Oke, happy weekend. Selamat istirahat. Nah, kamu malam minggu nggak kemana-mana nih? Di rumah aja. Ya, Kak. Oke. Oke ya. Thank you ya. Oke, Kak. Selamat Ya, Kak. malam, Pak Rahbar. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.